Ya, salam saudara-saudara semuanya. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi di channel ini. Ya, selamat tahun baru 2021 kepada subscribers yang sudah mensubscribe channel YouTube saya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tahun 2020 sudah berlalu dan hari ini kita sudah memasuki tahun 2021 ya. Jadi selamat tahun baru kepada kalian semua. Kita berharap supaya di tahun 2021 ini kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Oke, beberapa hari yang lalu saya sudah membuat video mengenai carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi di video kali ini juga saya ingin membagikan firman Tuhan. Hari ini saya membuat temanya yaitu jangan berbuat dosa lagi. Wow, ya inilah yang menjadi kerinduan saya juga ya, supaya di tahun 2021 kita jangan berbuat dosa lagi. Baik, firman Tuhan yang akan saya bagikan yaitu diambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-11 ya. Yohanes 8 ayat yang ke-11 berbunyi, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oke, saya ulangi firman Tuhannya. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, di dalam firman Tuhan ini tadi kita melihat bahwasanya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, dosa ya. Ya, kita tahu bahwasanya dosa merupakan bagian dari kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia diperhamba oleh dosa. Manusia tidak bisa menaklukkan dosa. Dosa menjadi tuan di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia selalu berbuat dosa. Ya, kita tahu bahwasanya dosa itu ada banyak ya, misalnya seperti mencuri, membunuh, berzina, merampok, berjudi, mengingini milik orang lain. Bahkan Alkitab mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Dan firman Tuhan juga mengatakan barang siapa yang tahu berbuat baik, tapi kalau ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi dosa itu selalu dilakukan oleh manusia. Apakah saudara juga diperbudak oleh dosa? Dosa apakah yang paling memperbudak saudara? Bisakah saudara menaklukkan dosa itu? Ya, saya juga dulu diperhamba oleh dosa ya. Ada dosa yang sering kali saya lakukan, saya berusaha untuk meninggalkannya, tetapi saya tidak sanggup. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena ketika saya datang kepada Tuhan Yesus, saya bisa mengalahkan dosa itu. Ya, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di dalam firman Tuhan yang kita baca ini tadi, ini berbicara mengenai seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi membawa perempuan itu kepada Yesus dan mengatakan bahwa perempuan ini harus dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu. Karena seperti itulah yang tertulis waktu itu dalam kitab hukum Taurat, hukum Musa. Dan waktu itu Yesus menulis di tanah ya. Kemudian orang-orang Yahudi terus-menerus mendesak Yesus. Apa keputusan Yesus mengenai perempuan itu? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, maka dialah yang pertama melempari perempuan itu dengan batu. Setelah mendengar jawaban Yesus, maka orang-orang pun meninggalkan Yesus, mulai dari yang tertua ya. Ya, karena memang tidak ada yang bisa melempari perempuan itu karena semuanya sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang bisa melempari perempuan itu karena semua manusia sudah berdosa. Ya. Maka di sini dikatakan lagi ayat yang ke-10 saya baca. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, maksudnya kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wah, jadi Yesus Kristus berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Lalu perempuan itu mengatakan, tidak ada. Lalu Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Menurut kalian siapakah yang layak untuk melempari perempuan itu dengan batu? Yang layak melempari perempuan itu dengan batu hanyalah Yesus Kristus.
Karena Yesus Kristus tidak berbuat dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah pribadi yang suci. Seharusnya Yesus Kristuslah yang berhak untuk melempari perempuan itu dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Ya mungkin saudara juga sama seperti perempuan ini. Mungkin saudara juga sudah berzinah berkali-kali dengan beberapa orang. Mungkin saudara berzinah terlibat diperhamba oleh dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa pornografi. Saudara menonton film-film cabul, saudara melakukan masturbasi, saudara melakukan onani, saudara berzinah dalam pikiran saudara, saudara suka mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata jinah melalui mulut saudara. Atau mungkin ketika saudara melihat seseorang, saudara membayangkan orang tersebut, melamunkannya dan berzinah dalam pikiran. Mungkin saudara juga adalah orang-orang yang terlibat dengan dosa perzinahan. Atau mungkin saudara tidak terlibat dengan dosa perzinahan. Mungkin saudara terlibat dengan obat-obatan terlarang, dengan perjudian. Apapun dosa-dosa saudara, di tahun 2021 ini, mengawali tahun 2021 ini, Yesus Kristus berkata, "Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Datanglah kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, "Saya tidak bisa berhenti berbuat dosa." Ya, memang pada dasarnya manusia tidak bisa berhenti berbuat dosa. Tetapi kalau saudara datang kepada Yesus Kristus, kalau saudara mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hati saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara pasti bisa berhenti berbuat dosa. Kalau saudara terlibat dengan dosa perzinahan, saudara merasa letih lesu, capek, oleh karena selalu terus-menerus berbuat dosa, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dia ke dalam hidup saudara. Yesus Kristus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dosa memang kelihatannya enak, tetapi sebetulnya dosa membuat jiwa kita tertekan, jiwa kita menderita. Tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Yang ada hanyalah letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Yesus Kristus. Undanglah Yesus Kristus ke dalam hati saudara, maka dia akan mengubahkan hidup saudara. Di dalam ayat ini tadi mengatakan Yesus Kristus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Kalau saudara datang kepada Yesus Kristus, maka saudara tidak akan dihukum di dunia ini maupun di kehidupan setelah kematian, yaitu di neraka. Saudara tidak akan dihukum lagi. Siapakah Yesus Kristus sehingga dia tidak bisa menghukum? Dia adalah, Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, memang manusia tidak bisa menjadi Allah, tetapi Allah bisa menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Alkitab mengatakan karena dia mengasihi kita. Karena kita manusia seperti domba yang tersesat, yang masing-masing mencari jalannya, sehingga Allah yang maha kuasa, yang maha suci, datang merendahkan diri ke dalam dunia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Itulah Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara tidak akan dihukum lagi. Yesus Kristus mengatakan, saya baca lagi, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus Kristus, datanglah, maka saudara tidak akan dihukum lagi. Roma 8 ayat 1 mengatakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Saudara tidak akan dihukum lagi di dunia ini maupun di dunia setelah kematian di neraka. Saudara akan diselamatkan dari neraka, memperoleh hidup yang kekal. Jangan berbuat dosa lagi. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara. Dia sudah mengalahkan dosa itu. Yang saudara butuhkan hanyalah datang kepada dia. Undang dia dalam hati saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara tidak akan berbuat dosa lagi. Ya, karena saya juga dulu seperti itu ya. Saya diperhamba oleh dosa, tetapi ketika saya menerima Tuhan Yesus, saya tidak lagi berbuat dosa yang memperhamba diri saya pada waktu itu. Maukah saudara datang kepada Tuhan Yesus? Maukah saudara mengundang dia masuk ke dalam hati saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia mengasihi saudara.
Dia datang dari surga menjadi manusia, menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara. Jikalau saudara hidup dalam perhambaan dosa, saudara merasa letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Dia. Jikalau saudara mau menerima Tuhan Yesus, ikutilah saya berdoa. Katakanlah, ikutilah doa saya ini. Katakan, Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Ampuni dosa-dosaku ya Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Aku bersyukur atas kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Tuhan, aku datang kepadamu. Ubahkan diriku menjadi baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Ya, kalau saudara mengucapkan, mengikuti doa yang saya katakan tadi, maka saudara sudah menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kalau saudara sudah mengikuti doa seperti yang saya katakan tadi, saudara sudah menjadi anak-anak Allah, saudara memiliki hidup yang kekal, dan ya karena saudara juga masih hidup, maka Tuhan Yesus menghendaki supaya saudara harus mengakui dosa-dosa saudara kepadanya. Ya, saudara harus mengakui dosa-dosa saudara. Karena jikalau kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, katakanlah dosa-dosa saudara kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau dulu saya mengatakan dosa-dosa saya menulis di kertas, dan saya menulisi dosa-dosa yang saya ingat, lalu saya mengakukannya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan kalau saudara sudah mengaku dosa, sudah menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup saudara, maka jalinlah kehidupan saudara setiap hari bersama dengan Tuhan. Bacalah Alkitab saudara setiap hari, berdoalah kepada Tuhan setiap hari, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ingat, Yesus Kristus mengasihi saudara. Dia mengampuni dosa-dosa saudara, dan utamakanlah Dia dalam kehidupan saudara. Yesus Kristus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati.